Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rahayu Widayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengcopy kelas untuk pelatihan Google Workspace for Education dari kelas yang sebelumnya telah saya gunakan untuk mengadakan pelatihan serupa. Sebagai langkah awal, seperti biasa kita buka Google Chrome, kemudian pastikan bahwa ini adalah akun belajar.id kita. Kemudian pada titik 9 kita pilih Classroom. Dan disinilah akan ditampilkan kelas yang sudah kita miliki. Selanjutnya kita akan menuju pada kelas yang akan kita gandakan, yaitu kelas pelatihan Google Workspace for Education. Untuk mengkopinya, klik titik 3, kemudian pilih copy. Defaultnya nama kelas adalah copy of nama kelas sebelumnya. Di sini saya biarkan saja, belum saya ganti, tetapi Bapak Ibu bisa menyesuaikan apabila ingin langsung diganti ya. Kemudian klik copying dan proses copy sedang berlangsung. Kita perhatikan di bagian paling atas ini ikonnya masih belum terang, artinya sedang proses copy. Lama tidaknya proses copy ini bergantung pada banyaknya konten dari kelas yang kita copy. Ya, jika sudah menyala terang seperti ini, artinya kopian kelas sudah siap digunakan. Coba kita lihat pada classwork-nya. Nah, di sini konten dari kelas kita sudah sama dengan kelas sebelumnya yang telah kita gandakan, lengkap baik topik maupun materi-materi yang ada di dalamnya. Tentu ini akan memudahkan kita untuk mengadakan kegiatan pelatihan serupa. Cukup kita melakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan yang dibutuhkan. Tidak perlu berulang-ulang kita membuat kelas baru dari konten yang nol. Kemudian jika kita ingin teman kita yang lain bisa mengcopy konten kelas ini, kita bisa menambahkan alamat email teman kita dengan cara invite teacher. Pada bagian people, kemudian bagian teacher, kita masukkan alamat email dari teman yang menginginkan untuk mengcopy konten dari kelas tersebut. Jika sudah, maka kita klik invite. Maka undangan untuk menjadi co-teacher pada kelas ini akan masuk pada alamat email yang telah kita tuliskan. Saya akan mencontohkan, saya mengundang salah satu akun Gmail pribadi saya untuk menjadi co-teacher di kelas ini, untuk bisa kita mempraktekkan secara langsung bagaimana munculnya undangan dan kemudian seperti apa cara untuk menggandakan kelas pada teman yang kita undang. Baik, di sini saya membuka akun Gmail pribadi saya. Pada titik 9 saya akan mengakses Gmail. Dan ini pada kotak masuk, pada inbox sudah muncul undangan dari akun belajar.id saya tadi. Saya tinggal klik join dan otomatis saya sudah masuk menjadi co-teacher pada kelas yang tadi telah mengundang saya. Baik, inilah kelasnya. Coba kita cek sekali lagi apakah memang benar kontennya sesuai dengan kelas yang sudah di-copy, dan ternyata benar. Ya, isi dari kelas tersebut baik topik, penugasan maupun materinya semuanya sudah tercopy di sini dengan rapi sesuai dengan kelas asalnya tadi, dengan settingan postingan berupa draft sehingga bisa memungkinkan diposting kapanpun kita menginginkan untuk mempostingnya. Pada bagian people, karena tadi
kelas ini yang diundang beberapa orang, maka di sini muncul ada beberapa orang. Maka untuk bisa menggunakan kelas ini, langkah bijaknya adalah kita membuat salinan atau copy dari kelas tersebut. Caranya seperti tadi, kita klik pada titik 3, kemudian klik copy. Ya, di sini copy off karena ini sudah menjadi kelas yang akan digunakan. Copy off-nya bisa kita hilangkan, kemudian klik copying. Proses berjalan, dan apabila kita sudah berhasil mengcopy, kita bisa saja keluar dari kelas yang kita diundang tadi, sehingga kita hanya cukup mengoperasikan kelas kita sendiri hasil salinan yang sudah siap untuk kita gunakan. Baik, proses sedang berjalan untuk mengcopy konten kelas sehingga ikonnya masih samar-samar, dan kita nanti sampai dengan ikon tersebut tampak berwarna terang. Nah, sekarang sudah terang warnanya, berarti proses copy sudah selesai. Bisa kita cek kembali konten dari kelas yang telah kita copy ini. Ya, kita cek pada classwork, dan nah, inilah konten kelasnya masih rapi dan lengkap seperti kelas yang kita salin tadi. Kemudian pada bagian people, kita lihat hanya kita saja yang menjadi teacher, sehingga kita leluasa untuk menambahkan co-teacher ataupun menambahkan peserta menjadi student pada Google Classroom ini. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita cek ulang dan kita sesuaikan dengan pelatihan yang baru yang akan dilaksanakan. Misalnya pada bagian tryout uji kompetensi, silahkan nanti diganti dengan link yang baru. Kemudian menghadiri pelatihan, karena ini adalah YouTube rekaman dari meeting, tentu nanti di pelatihan baru akan ada rekaman yang baru pula, maka bisa disesuaikan dengan cara edit assignment. Kemudian ini yang sudah ada bisa disilang, dihilangkan, kemudian diganti dengan mencantumkan link yang baru. Kemudian pada presensi juga tentu saja memerlukan presensi pada form yang baru, bisa diganti. Juga pada penugasan praktek, bila mungkin pada penugasan nanti akan memberikan penugasan yang sedikit berbeda, disesuaikan dengan konteks dan konten masing-masing, maka Bapak Ibu silahkan mengganti. Untuk panduannya di sini, link panduan silahkan disesuaikan dengan link panduan yang telah Bapak Ibu buat sebelumnya. Kemudian pada lampiran tugas peserta, tentu nanti juga settingannya mirip dengan panduan, hanya saja masih berupa slide-slide kosong untuk menempel tugas dari peserta. Kemudian nanti pastikan slide tugas peserta ini peserta bisa mendapatkan salinannya masing-masing, sehingga pada akses student di sini pastikan dipilih make a copy for each student. Buat salinan untuk masing-masing siswa. Kemudian seperti biasa tentu tanggal due date-nya perlu disesuaikan juga. Dan yang perlu dicek ulang juga adalah pada link uji kompetensi. Cek dan pastikan link yang dicantumkan di sini adalah link uji kompetensi yang benar. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jika kita mengadakan pelatihan serupa, mungkin kita hanya perlu melakukan penyesuaian sedikit dari kelas yang sudah ada. Sekian, wassalamualaikum.